Dalam sistem larutan, suatu zat disebarkan atau dilarutkan ke dalam pelarut membentuk campuran homogen, di mana partikel-partikel zat pelarut bercampur sempurna dengan zat pelarut sehingga tidak terlihat adanya perbedaan antara kedua zat tersebut. Sedangkan dalam sistem suspensi, suatu zat yang disebarkan atau dilarutkan ke dalam pelarut akan membentuk campuran heterogen, di mana partikel-partikel zat pelarut tidak bercampur sempurna dengan zat pelarut sehingga masih terlihat adanya perbedaan antara kedua zat tersebut. Dengan cara yang mirip, partikel koloid disebarkan atau didispersikan ke dalam suatu medium sehingga menghasilkan sistem koloid. Koloid merupakan suatu keadaan materi yang memiliki ukuran di antara ukuran partikel larutan dan suspensi. Fase terdispersi yaitu zat yang didispersikan ke dalam zat lain. Fase pendispersi adalah zat yang digunakan untuk mendispersikan fase dispersi. Gerak Brown merupakan gerak zigzag partikel koloid. Karena adanya tumbuhan antara partikel koloid, semakin kuat ukuran partikel, maka gerak partikel koloid akan semakin cepat. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel-partikel ke segala arah. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari seperti cahaya matahari yang akan terbenam akan tampak berwarna merah. Hal ini disebabkan oleh cahaya matahari yang mengalami difraksi oleh partikel-partikel di atmosfer. C. Mempunyai muatan koloid. Bagian permukaan koloid memiliki kemampuan untuk menarik atom-atom, sehingga menyebabkan bagian permukaan koloid memiliki muatan. Kemampuan menarik ini disebut dengan absorpsi. Koloid liofil adalah koloid yang bagian permukaan partikel terdispersinya mampu menarik medium pendispersinya sebagai akibat dari adanya gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Jika medium pendispersinya berupa air, maka koloid liofil disebut koloid hidrofil. Koloid liofil adalah koloid yang suka air. Oleh karena itu, jika medium pendispersinya adalah air, maka bagian permukaan partikel koloid akan mengadsorpsinya. Koloid liopop adalah koloid yang partikel-partikel terdispersinya tidak mampu menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya berupa air, maka koloid liopop disebut koloid hidropop. Koloid liopop dikenal juga dengan koloid yang tidak suka air, karena jika medium pendispersinya adalah air, maka bagian permukaan partikel koloid tidak akan mengadsorpsinya. Cara kondensasi yaitu pembuatan koloid dengan menggabungkan partikel-partikel larutan sejati menjadi partikel yang lebih besar atau partikel koloid. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi misalnya dengan Dispersi merupakan cara pemecahan partikel-partikel kasar menjadi partikel koloid dengan cara mekanik, peptisasi, atau loncatan dengan bola api listrik dan busur Brady. Cara mekanik yaitu cara penggerusan atau penggilingan butiran kasar sampai ke tingkat kehalusan tertentu. Contohnya, sol belerang dibuat dengan cara penggerusan belerang bersama dengan gula pasir, kemudian serbuk halus tersebut dicampur dengan air. cara peptidasi yaitu pembuatan koloid dari butiran-butiran kasar dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemecah. Cara busur Brady yaitu cara pembuatan koloid jenis logam. Dua jenis kawat yang berfungsi sebagai elektroda dicelupkan ke dalam air, kemudian kedua ujung kawat tersebut diberi loncatan listrik. Koloid merupakan sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan dengan larutan. Produk komersil yang dibuat dalam bentuk sistem koloid, koloidnya harus dalam bentuk yang stabil.
Salah satu yang membuat koloid tidak stabil adalah karena terjadinya penumpukan atau koagulasi dari sistem diversi koloid. Penggumpalan dalam sistem koloid dapat dicegah dengan cara menghilangkan muatan dari koloid tersebut. Proses penghilangan muatan koloid dapat dilakukan dengan proses dialisis. Penambahan suatu zat yang berfungsi sebagai stabilator dalam sistem koloid dapat meningkatkan kestabilan koloid. Zat stabilator dalam sistem koloid ada dua, yaitu zat emulgator dan koloid pelindung. Emulgator adalah zat yang dicampurkan ke dalam suatu emulsi yang bertujuan agar campuran tersebut tidak terpisah. Contohnya, penambahan sabun ke dalam campuran minyak dan air. Koloid pelindung merupakan koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar menjadi stabil. Contohnya seperti penambahan gelatin pada pembuatan es krim agar tidak mudah meleleh dan tetap kenyal. Bayanganmu kasih seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.